Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, Pak Guru tetap menghimbau kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Di video pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita belajar untuk materi kelas 4 sekolah dasar untuk tema 2 subtema 3 tentang energi alternatif. Mari bersama-sama kita belajar untuk materi tersebut. Nah, anak-anak, untuk buku pendamping yang digunakan di video pembelajaran kali ini untuk mendampingi kalian dalam belajar adalah buku Bupena terbitan dari penerbit Erlangga untuk kurikulum 2013. Mari bersama-sama kita belajar untuk pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Di pembelajaran 1 tentang energi alternatif dapat digunakan sebagai contohnya adalah kincir angin. Nah, mari kita saksikan bagaimanakah langkah-langkah ataupun cara dalam membuat kincir angin. Nah, berikut ini untuk langkah-langkah dalam membuat kincir angin. Yang pertama, kita siapkan kertas terlebih dahulu. Kemudian kertas itu kita garis dalam bentuk lipatan secara diagonal menggunakan penggaris. Langkah yang kedua, kita bisa menggunting kertas tersebut pada keempat bagian dan bisa dipotong dengan cara mengira-ngira. Kemudian untuk langkah yang ketiga, lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan menggunakan lem hingga membentuk baling-baling seperti contoh pada gambar nomor 4. Kemudian yang berikutnya adalah seperti gambar nomor 5, ketika sudah menempel pada seluruh bagiannya, maka yang terakhir kita pilih bagian yang tengah dan bisa kita lubangi. Kita bisa menggunakan sumpit atau batang kayu yang kecil. Dan kemudian setelah selesai, kemudian langsung kita beri tambahan alat bantu seperti gabus atau paku payung untuk merekatkan. Dan kemudian hasilnya bisa kita lihat untuk gambar yang terakhir, yaitu gambar nomor 6. Pada dasarnya, setelah kalian tadi melihat bagaimana cara membuat kincir angin, intinya kincir angin itu digunakan sebagai energi alternatif yang dapat dikembangkan. Karena sumber daya alam yang ada di bumi kita banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, penting sekali adanya energi alternatif yang dapat digunakan dari sumber daya alam yang tidak terbatas. Misalnya, penggunaan sinar matahari. Jadi, sinar matahari dapat digunakan dan dimanfaatkan serta diolah dengan bantuan teknologi dibuat menjadi panel surya, di mana dengan media panel surya tersebut dapat diubah menjadi sumber energi listrik. Dan listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk menerangi ketika kita dalam keadaan malam hari. Berikut ini contoh untuk energi alternatif di beberapa bidang yang lain. Kalian bisa menyaksikan dari gambar berikut ini. Salah satunya adalah energi alternatif gas metana yang berasal dari kotoran ternak hewan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian untuk yang lain terdapat PLTA, yakni pembangkit listrik tenaga air dengan memanfaatkan arus sungai yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, ataupun juga dapat digunakan untuk pariwisata dan mengaliri sawah. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga angin, di mana angin dapat memutar baling-baling sehingga dengan bantuan turbin dapat menghasilkan listrik untuk kepentingan manusia. Setelah kalian melihat dan memahami tentang bagaimana tadi
energi alternatif dalam menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, kita bisa melihat kelebihan dari sumber energi alternatif tersebut. Adapun juga untuk kekurangannya. Untuk kelebihan dari energi alternatif adalah dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Dan tentunya yang terakhir adalah ramah lingkungan. Setelah kita melihat tadi tentang kelebihan dari sumber energi alternatif yang dapat digunakan, adapun kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang besar untuk mengembangkan atau membuat sarana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi ini tentunya menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah jumlah energi yang digunakan harus sesuai dengan musim. Misalnya ketika musim kemarau, otomatis untuk ketersediaan air akan berkurang, sehingga seperti kincir air tidak akan bisa digunakan untuk dapat menghasilkan listrik atau mengaliri sawah. Nah itu tadi tentang kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif. Setelah kalian melihat tentang bagaimana tadi energi alternatif, berikut ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tahukah kalian apa itu minyak jarak? Kalau kalian belum tahu, kalian bisa menyaksikan penjelasan berikut ini. Minyak jarak berasal dari tumbuhan jarak. Dari buah jarak dapat dihasilkan minyak yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak juga merupakan sebuah sumber energi alternatif yang mudah untuk dibuat dan dibudidayakan. Pemanfaatannya salah satunya adalah dapat dibuat menjadi minyak gosok yang tentunya dapat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Setelah kalian tadi mengetahui apakah itu minyak dari buah jarak, tentunya dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam tersebut bisa meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya industri-industri yang tumbuh untuk mengolah buah tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat sehingga dapat menghasilkan uang, dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah itu tadi materi tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tentunya kita mempunyai hak dan kewajiban dari semua itu. Tentunya hak dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita berhak untuk menikmatinya, untuk memanfaatkannya sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan manusia. Namun terlepas dari itu, kita juga wajib menjaga serta melestarikan sumber daya alam agar tetap bisa digunakan. Intinya antara hak dan kewajiban haruslah seimbang. Nah anak-anak, demikian penyampaian video pembelajaran tentang sumber daya alam dan energi alternatif. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa mendampingi kalian dalam belajar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.